Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Apakah adil anaknya menderita juga gitu. Woi, mana nih para bani 58%, woi? Apakah adil kalau merampas yang namanya aset di tangan koruptor, kalau anaknya juga ada efeknya? Apakah adil kalau anaknya juga jadi sengsara? Ini yang dikatakan macan Asia, bro. Ini namanya sapi ompong. Saya kasih tahu ya, kalau Presiden Rusia itu para koruptornya ya dipenjarakan semua, dihukum semua. Dia anti yang namanya sama koruptor. Itu yang namanya Al-Putin namanya. Kalau di Indonesia masih ditangguh-tangguhin para koruptor itu Albowo namanya ya. Kalau yang benar-benar tegas sama yang namanya para koruptor hukuman mati, itu namanya Al-Putin ya. Beda sama di Indonesia. Indonesia kalau dirampas aset para yang namanya koruptor, boro-boro dihukum mati, bro ya. Takut berdampak sama anak-anaknya, sama istrinya. Itu namanya Presiden Albowo namanya. Kalau yang tajir ngurusin masalah koruptor yang di Rusia itu Al-Putin namanya. Mana itu Pak Delizon? Dulu buat sanjung-sanjung dia yang namanya Putin. Sekarang kicep dia. Dengar ya. Kalau yang namanya Al-Putin itu anti sama yang para koruptor. Kalau yang namanya disayang-sayang sama para koruptor, takut terdampak pada anak istrinya, itu Albowo. Juga pendukungnya Al-In itu Albego namanya, yang dukung orang beginian. Paham sampai di sini? Ternanya Al Mulyono itu ya. Kalau Al-Putin kejam dia sama yang namanya koruptor. Kalau yang sayang-sayang, yang nggak punya nyali itu Albowo namanya sama koruptor. Al-In-nya itu Albego mendukungnya yang begitu. Salam waras. Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya keadilan terhadap anak dan istri koruptor yang memang tidak terlibat tindak tanduk orang tuanya yang melanggar hukum. Penekanan itu disampaikan Prabowo merespon wacana memiskinkan koruptor dengan cara menyita seluruh aset melalui RUU Perampasan Aset kepada 7 jurnalis. Dalam sesi wawancara di Hambalang, Bogor, Prabowo menyampaikan pandangannya saat ditanya perihal wacana memiskinkan koruptor. Prabowo menegaskan saat ini dirinya masih mengupayakan pengembalian kerugian negara yang diambil para koruptor. Kepala negara berharap para pelaku mengakui perbuatan mereka untuk bertobat lalu mengembalikan nilai aset yang telah dicuri. Kendati sepakat penyitaan aset oleh negara, Prabowo mengingatkan perlakuan adil harus diterapkan terhadap anak dan istri koruptor. Ia menilai menjadi tidak adil bagi anak dan istri koruptor bila aset yang sudah lama dimiliki ikut disita negara. Tetapi Prabowo tidak ingin menyimpulkan sendiri. Ia mengatakan akan membahas persoalan tersebut dengan para ahli hukum. Benar kata gua kan, yang namanya mau kejar koruptor adem ayem kan sekarang, betul nggak? Banyak teror lah dan segala macam. Pertama, ada orang teriak-teriak kena teror, padahal dia yang bawa, dia juga yang ribut. Ya toh, yang nggak jauh-jauh lah dari Abu Janda. Itu satu. Kedua,
untuk mengejar yang namanya para koruptor ini sekarang kendor, ya kan, kolornya kendor semua. Kenapa? Malah ada di kabinetnya itu lagi promo, ya ta, diskon kayaknya, atau jangan-jangan orang yang koruptor besar-besaran ini udah ketemu malam-malam deh, iya, di Wican deh, iya gitu, ya. Karena apa? Dulu si mulut besar yang namanya Fahri Hamzah, ya teriak-teriak tuh, ya. Begini, begitu. Sekarang tuh ya, mulutnya itu mingkem, kicep. Kenapa? Makanya saya bilang kabinet Prabowo sekarang ini lagi ada promo besar-besaran, ya kan? Bukan mau tangkap yang namanya koruptor besar-besaran, ya. Kalau yang koruptor besar-besar mah, asal tahu sama tahu saja. Ya ta? Nah, yang promo besar-besaran itu kabinetnya. Sekarang Fahri Hamzah kan menjadi yang namanya Menteri Perumahan kan. Nah, lumayan lah ya. Mudah-mudahan BTN ya, Bank Tabungan Negara aman gitu kan. Dulu apa kabar tuh Pak Fahri Hamzah zamannya SBY dulu? Kok soal yang namanya EKTP kabur-kaburan terus, giliran diperiksa nggak mau buka semua. Padahal kan sogok menyogok daerah SBY itu masalah EKTP itu selain Setia Novanto dan lain-lain, ada yang menyebut nama Fahri Hamzah salah satunya, tapi aman karena bestilah, ya dah. Sekarang dapat promo besar-besaran bro. Ya, ada yang jadi wamen, bonusnya komisaris, ya dah. Keren kali bro. Dulu dia teriak-teriak mau tangkap yang namanya koruptor, kendor toh. Sampai sekarang kan nggak ada. Mana yang mau mengejar Ridwan Kamil habis pemeriksaan malah rame mengangkat isu perselingkuhannya, ya dah. Apa aku bilang itu untuk menutupi segala karena rekomendasi dia itu kan didapat dari Prabowo kan, dari Gerindra, ya dah. Terus ada juga kemarin masalah judol, ya judol, nggak taunya, ya wajar lah itu nggak tertutup masalah judol ya. Ternyata ada orang ini juga di dalamnya bro, ya usut demi usut ya seperti itu. Nah yang nggak habis pikir itu promo dari wamen menjadi komisaris tuh. Promo kabinet bro. Kalau untuk kejar yang namanya para koruptor ya kayaknya enggak deh ya. Karena apa? Karena ada TST, tahu sama tahu aja deh ya. Kalau malu ya datang malam-malam aja deh ke tempat saya deh ya. Begitu deh ya. Jadi begitulah bro. Kenapa? Omong kosong doang mau kejar koruptor, ternyata Ridwan Kamil juga ditutupi dengan isu-isu yang seperti ini, ya kan? Isu perselingkuhannya, kenapa dia nggak ditarik? Ya, nggak dipenjarakan dulu. Masalah kasus PJB juga, ya dah. Nah, yang tak habis pikir ini orang-orang ini teriak PDI sarang koruptor, lupa kalau koruptor itu ada di mata-mata Prabowo semua di sana, ya. Pertama, Anda harus tahu Samadikun Hartono itu kasus BLBI terbesar. Tahu BLBI? Kalau yang bego nggak tahu, saya kasih tahu kepanjangnya. Ya, BLBI Bank Bantuan Likuidasi ya, Bantuan Likuidasi Bank ya, itu BLBI. Ya, kalau yang bego kan nggak tahu BLBI itu apa. Ya, dulu ada yang melalui BCA yang terbesar. Ya, nah jadi Samadikun Hartono ada di Prabowo, Sudrajat Jiwandono ada di sana, kasus BLBI semua loh. Hashim ada di sana, tetap mau tangkap koruptor, ya itu salah satunya. Orang-orang di sini sudah selesai semua itu. Kemudian ada data juga 22 data masih di ranah mertua sama besannya, ya kan 22 data loh. Ya itu, kalau dia mau tangkap itu, kenapa? Ya, atau jangan-jangan pakai kode, tahu sama tahu kan? Nah itu bro, apa
apa yang kita edukasikan itu ya di negara kita ini benar, nyata-nyata itu ada. Nyata-nyata itu ada. Ya ta? Nah, sekarang lagi promo, ya kan? Promo besar-besar aja. Dipilihnya wamen tapi dapat komisaris, ya toh, asal tahu sama tahu. Ya enggak? Kalau bagi koruptor yang besar-besaran ya datangnya malam-malam, jangan siang-siang. Ya, ke Wican aja, Widya Chandra. Gitu? Jadi pahamlah bandit-bandit sebenarnya, para koruptor kelas kakap ini ada di mana. Kalian harus tahu, rakyat. Hanya orang yang TOLOL aja, ya, yang nggak paham strategi mereka itu, ya. Hanya orang TOLOL aja yang nggak